Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini saya akan membahas materi pembelajaran 2 subtema 1 dari tema 4, di mana materi ini adalah materi yang kedua ya dari pembelajaran 2. Nah, materinya adalah materi yang kita bahas hari ini adalah tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yang kedua, ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sistem peredaran darah pada hewan. Nah, sebelum kita membahas materi tersebut, ketiga materi tersebut, untuk kamu yang menonton video ini, yang baru menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah, agar video ini dapat berkelanjutan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yuk, kita bahas materinya. Materi pertama adalah tangga nada mayor dan tangga nada minor. Materi ini adalah materi muatan pelajaran SBDP dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, di mana tangga nada mayor secara umum tangga nada itu dibagi menjadi tangga nada diatonis atau tangga nada yang memiliki dua jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Contohnya adalah piano dan organ. Dan pentatonis. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas tangga nada diatonis. Hanya tangga nada diatonis ya, sedangkan tangga nada pentatonis akan kita bahas dengan materi-materi selanjutnya. Nah, pada tangga nada mayor, baik mayor maupun minor, ini memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Jadi ketika nanti ada contoh, sebutkan contoh misalkan atau tuliskan contoh tangga nada mayor dan tangga nada minor lagu-lagunya, maka dia memiliki perbedaan lagu-lagunya. Nah, kita bahas dari perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Pada tangga nada mayor itu lagunya dinyanyikan dengan riang gembira. Yang sebelah kiri ya, kita lihat. Kemudian kalau tanda minornya dinyanyikan dengan khidmat. Jadi ada perbedaan nih antara mayor dengan minor. Yang satu riang gembira, yang satu lagi khidmat. Khidmat itu adalah khusyuk. Dibawakannya khusyuk, enggak gembira, enggak sedih, tapi khidmat. Yang kedua adalah perbedaannya, kalau mayor penuh semangat, kalau minor sedih. Nah, ini perbedaan yang kedua. Sedangkan perbedaan yang ketiga adalah biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Dan kalau tanda nada minor, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a. Dan yang terakhir, perbedaannya adalah memiliki pola interval 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Kalau tangga nadanya tangga nada mayor, sedangkan tangga nada minor memiliki pola interval 1 setengah, 1-1 setengah, 1-1. Nah, di tangga nada diatonis minor sebelumnya sebenarnya udah kita pernah pelajari ya, di tema 3 sudah kita pelajari. Nah, demikianlah 4 bagian atau 4 perbedaan yang membedakan antara tangga nada mayor dan tangga nada minor. Oleh karena itu, jangan sampai keliru atau salah dalam membedakannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Seperti hal yang tadi saya sudah utarakan, ada perbedaan dalam ciri-cirinya, kemudian juga lagunya pun berbeda. Yang pertama, kalau nada mayor kan tadi yang bagian item pertamanya dinyanyikan dengan riang gembira. Kalau minor dinyanyikan dengan khidmat atau khusyuk. Nah, di sini ada beberapa lagu yang bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Kalau kita sebutkan tangga nada mayor itu contohnya adalah Hari Merdeka, Gundul-Gundul Pacul, Naik Becak, Indonesia Raya, Manuk Dadali, Naik Delman, Garuda Pancasila, Lir Ilir, Cicak-Cicak di Dinding. Kesemua lagu-lagu yang tadi saya baru utarakan adalah lagu-lagu bertangga nada mayor. Contoh aja ya, Garuda Pancasila di sini dinyanyikan dengan riang gembira. Ya jelas, karena Garuda Pancasila kalau kita nyanyikan sekilas
Garuda Pancasila. Nah, itu kan dinyanyikan dengan penuh semangat. Nah, penuh semangat dan riang gembira. Beda dengan lagu tangga nada minor nih. Di sini saya sudah mencontohkan ada beberapa bagian atau beberapa lagu. Yang pertama adalah Mengheningkan Cipta. Yang kedua Gugur Bunga. Ketiga Bubui Bulan. Yang keempat Boleh Lebo. Yang kelima Syukur. Yang keenam Apuse. Nah, lagu-lagu yang tadi saya baru utarakan itu adalah lagu-lagu yang bertangga nada minor. Jadi beda dengan yang tadi sebelum-sebelumnya. Kalau tadi atau sebelumnya kita sudah menyebutkan contoh lagu bertangga nada mayor, kalau yang baru saya utarakan adalah lagu bertangga nada minor. Beda cara menyanyikannya juga, karena dinyanyikan dengan khidmat. Contoh aja Mengheningkan Cipta. Awalnya aja sudah dengan khidmat. Dengan seluruh angkasa raya. Nah, beda cara menyanyikannya. Dengan khidmat kalau tangga nada minor. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, di sini kita lanjut dengan materi ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Merupakan muatan dari bahasa Indonesia dengan KD 3.6 dan 4.6. Di mana ciri-ciri dan jenis-jenis pantun itu ada beberapa bagian. Pada slide ini atau pada layar ini yang kita lihat bersama bahwa pantun memiliki 4 ciri-ciri ya. 4 ciri yang membedakan dengan yang lainnya. Yang pertama adalah bersajak ABAB. Sajak itu yang mana? Di bagian belakang dalam setiap baris itu dia memiliki ABAB. Jadi ada polanya ABAB sajaknya. Yang kedua adalah terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Jadi kalau pantun itu satu baitnya hanya 4 baris. Beda dengan puisi, bisa lebih bahkan dari 4 baris. Kemudian yang ketiga adalah setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini yang ketiga ciri pantun. Sedangkan yang keempat adalah ada 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Nah, di pantun ini yang membedakan dengan yang lain adalah bagian sampiran dan yang isi. Yang sebelumnya di pembelajaran 1 sudah kita bahas sedikit. Nah, bahwa pantun itu terdiri dari sampiran dan isi. Yang kali ini kita akan sedikit lagi membahas tentang pantun. Kita lanjut ke slide berikutnya. Masih dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita sudah melihat ya tampilan dari layarnya yaitu jenis-jenis pantun. Kalau tadi ciri-ciri pantun ada 4, jenis-jenis pantun ada 3. Jadi bisa dibedakan. Yang pertama adalah pantun kanak-kanak atau anak-anak. Nah, sifatnya kalau pantun anak-anak itu adalah gembira atau kesedihan. Nah, namanya juga pantun anak-anak gitu kan. Makanya di sini dalam keterangannya pantun yang menggambarkan kehidupan anak-anak, mengandung petuah atau nasihat agar anak menjadi manusia yang lebih baik. Ciri khasnya adalah pantunnya bersifat kegembiraan atau kesedihan. Yang kedua adalah pantun muda. Pantunnya anak muda maksudnya nih. Pantun yang menggambarkan kehidupan anak muda. Meliputi perkembangan atau perjuangan dalam mencapai sesuatu. Nah, berdasarkan isinya, pantun muda itu merupakan pantun nasib atau pantun perkenalan. Nah, itu adalah pantun yang merupakan pantun anak muda. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga pantun tua. Pantun orang tua biasanya disebut. Pantun tua merupakan atau menggambarkan karakter orang tua syarat dengan nasihat atau petuah. Dan contohnya adalah pantun agama, pantun nasihat, pantun jenaka. Dan itu adalah contoh yang ada dalam pantun tua. Nah, contohnya masing-masing memiliki contoh masing-masing antara pantun kanak-kanak dengan pantun muda dan pantun tua. Jadi bisa beda-beda ya.
Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah pembelajaran 2 dengan masih dalam pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, dengan KD 3.4. Nah, pada pembelajaran ini atau materi ini adalah sistem peredaran darah pada hewan. Kalau yang pembelajaran pertama sistem peredaran darah pada manusia, di sini akan kita bahas sistem peredaran darah pada hewan. Nah, peredaran darah pada hewan berfungsi membawa cairan ke seluruh tubuh, baik itu berupa darah maupun hemolimfa. Jadi ada darah, ada hemolimfa. Kalau pada hewan, kalau pada manusia 100% darah, nggak ada hemolimfa. Karena hemolimfa itu adalah cairan berisi sel darah atau hemosit yang ada hanya pada hewan saja. Dan di sini kita bahas yang pertama adalah sistem peredaran darah hewan avertebrata. Avertebrata itu berarti hewan tak bertulang belakang. Jadi ada hewan yang bertulang belakang, ada hewan yang tak bertulang belakang. Di dalam hewan avertebrata itu sistem peredaran darahnya yang pertama adalah sistem peredaran darah terbuka. Nah, pada sistem peredaran darah terbuka ini, darah atau hemolimfa dialirkan tidak melalui pembuluh, tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh, dan cairan lainnya tidak diedarkan melalui pembuluh darah. Jadi darah yang mengalir itu bukan ada di pembuluh darah, melainkan diedarkan melalui di luar pembuluh darah. Makanya dia peredaran darah terbuka. Dan sistem peredaran darah terbuka dapat juga ditemui pada sistem peredaran darah avertebrata, yaitu pada jenis hewan moluska dan arthropoda. Nah, contoh dari hewan moluska adalah siput ya. Kalau kita perhatikan, siput dia bukan hewan bertulang belakang, melainkan memiliki cangkang dia. Yang kedua adalah hewan arthropoda atau belalang, yang kita bisa simak atau lihat di sebelah kanan bawah ini. Ini adalah gambar belalang dan dia nggak memiliki tulang belakang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Masih dalam hewan avertebrata, sistem peredaran darah yang selanjutnya adalah sistem peredaran darah tertutup. Nah, pada sistem peredaran darah tertutup hewan avertebrata adalah sistem ini darah dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi beda atau jelas antara peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Kalau tertutup berarti dia darahnya mengalir melalui pembuluh darah, sama seperti halnya manusia. Tapi kalau yang tadi tidak melalui pembuluh darah. Adapun pembuluh darahnya yaitu pembuluh darah punggung. Nah, di sini ada pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, dan pembuluh darah samping. Contohnya adalah cacing. Jadi kalau pembuluh darah punggung, perut, dan samping contohnya adalah cacing ya, dalam hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, sistem peredaran darah hewan vertebrata. Vertebrata berarti bertulang belakang. Di sini ada item yang pertamanya adalah sistem peredaran darah Pisces. Pisces itu adalah ikan. Jadi sistem peredaran darah pada ikan dikenal dengan peredaran darah tunggal karena hanya satu kali melewati jantung. Dan jantung ikan terbagi menjadi dua ruang, yaitu atrium atau serambi dan ventricle atau bilik. Hampir sama dengan manusia ya. Ada serambi dan bilik. Yang selanjutnya, yang kedua dari sistem peredaran darah hewan vertebrata adalah sistem peredaran darah amfibi. Kalau tadi Pisces adalah ikan, kalau amfibi contohnya adalah katak, kodok. Nah, itu sama aja sebenarnya, katak, kodok. Nah, pada sistem peredaran darah amfibi atau katak, dia dengan peredaran darahnya peredaran darah ganda. Kenapa? Karena dalam satu kali peredaran darahnya, darah melewati jantung 2 kali. Dan peredaran darahnya memiliki perbedaan antara saat menjadi larva atau berudu, dan katak. Jadi sistem peredaran darah pada amfibi itu
ada dua ya, ada perbedaan antara ketika dia masih katak, masih beruduh, dan ketika dia menjadi katak. Bedanya di mana? Nah, kalau pada saat dia masa larva atau beruduh, peredaran darahnya menyerupai ikan karena dia bisa berenang dan hidupnya 100% di air, sama kayak ikan. Sedangkan sistem peredaran darahnya pada katak yaitu terdiri atas jantung, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, dan pembuluh balik. Nah, di jantung katak itu terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 serambi yang tadi ya saya bilang. Terdiri dari 2 serambi, yaitu atrium kanan dan atrium kiri, dan 1 bilik ventrikel. Jadi peredaran darah amfibi itu ada 2 tadi ya, khusus untuk katak ya. Katak, antara katak dengan pada saat dia berada atau pada masa beruduh. Jadi ada perbedaan. Itu sistem peredaran darah amfibi. Sedangkan yang selanjutnya, sistem peredaran darah reptil. Nah, ini kurang P nih. Sistem peredaran darah reptil. Nah, pada reptil peredaran darahnya ganda. Reptil memiliki jantung yang terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi sekat yang belum sempurna sehingga terjadi percampuran darah. Contohnya adalah hewan buaya dan kura-kura. Nah, peredaran darah reptil itu contohnya buaya dan kura-kura. Jadi dia memiliki peredaran darah ganda dan memungkinkan darah itu bercampur karena tidak ada yang membatasi atau tidak memiliki sekat. Kemudian yang ketiga, sistem peredaran darah aves. Aves itu burung. Kalau reptil tadi, buaya, kura-kura, bisa jadi ular di dalamnya atau kadal. Tapi kalau sistem peredaran darah aves berarti cuma 1, burung. Pada burung, peredaran darahnya ganda. Burung memiliki jantung yang terdiri dari 4 ruang, sama seperti halnya reptil, memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antara ventrikel kanan dan kiri sudah sempurna. Nah, ini perbedaan antara sistem peredaran darah reptil dengan peredaran darah aves, ya, dengan hewan yang bertulang belakang. Nah, kalau di peredaran darah aves, sekatnya itu sudah sempurna sehingga tidak terjadi yang namanya percampuran darah. Jadi dia sudah sempurna sistem peredaran darahnya. Demikianlah materi pembelajaran 2 yang dapat saya sampaikan.